nama saya Herlina Fizah dengan NIM 1916050116. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin yang pertama, yaitu mengenai masalah dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini ada 3 kemungkinan masalah yang dibawa oleh dalam penelitian tersebut. Yang pertama, yaitu masalah yang dibawa oleh penelitian tetap, sehingga sejak awal sampai akhir penelitian sama. Dengan demikian, dengan judul proposal, dengan judul laporan itu penelitian itu sama. Dan yang kedua, masalah yang dibawa oleh peneliti setelah memasuki penelitian berkembang, yaitu memperluas dengan atau mempermudah suatu masalah yang telah disiapkan. Dengan demikian, tidak terlalu banyak perubahan yang terjadi sehingga judul penelitian pun cukup disempurnakan. Yang ketiga, masalah yang dibawa oleh peneliti setelah memasuki lapangan berubah total sehingga harus diganti masalah. Maka dengan demikian, judul proposal dengan judul penelitian tidak sama dengan judul yang diganti. Nah, dari itu terdapat pun perbedaan antara masalah dengan rumusan masalah, seperti telah dikemukakan bahwa masalah adalah merupakan penyimpangan antara seharusnya dengan yang terjadi, sedangkan rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicarikan jawabannya melalui pengumpulan suatu data-data. Menurut Punaji, masalah merupakan keadaan kesenjangan atau harapan dan kenyataan. Masalah sebagai gap atau antara kebutuhan yang diinginkan dan lebih kebutuhan yang ada. Sedangkan menurut Moleog, yaitu masalah ini lebih dari sekedar pernyataan, pertanyaan, dan jelas perbedaan dengan tujuannya. Adapun faktor yang berhubungan dengan hal tersebut yaitu seperti konsep, data empiris, dan pengalaman ataupun unsur-unsur lainnya. Jika kedua faktor itu dilepaskan atau diletakkan secara berpasangan, akan menghasilkan sejumlah tanda-tanya kesukaran atau kesulitan, yaitu sesuatu yang tidak dipahami atau yang tidak dijelaskan pada waktu tertentu. Baik, selanjutnya masuk pada poin B, yaitu fokus penelitian. Bahwa sudah dijelaskan bahwa berdasarkan variabel penelitian bahwa keseluruhan situasi sosial yang diteliti oleh meliputi aspek tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Salah satunya yaitu asumsi tentang gejala dalam penelitian kuantitatif. Mengapa? Karena terlalu luasnya masalah, maka dalam penelitian aktif, peneliti akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel. Dengan demikian, dalam penelitian kuantitatif yang disebut dengan batasan masalah, dalam penelitian kualitatif yang mana disebut dengan fokus, yang mana berisi tentang masalah yang pada dasarnya bersifat umum. Prasetyo yang mengatakan bahwa terdapat 5 kriteria lain dalam menentukan fokus, yaitu pertama interesting, yang kedua aktual, yang ketiga monumental, yang keempat spektakuler, yang kelima fokus pada tempat tertentu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriela Zartita Fajri dengan NIM 1916050101 akan melanjutkan pembacaan materi tentang bentuk rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan untuk memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Yang kedua, rumusan masalah komparatif, yaitu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain satu dibandingkan dengan yang lain. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif atau hubungan adalah rumusan masalah yang membantu peneliti untuk mengonstruksi hubungan antara situasi sosial atau domain satu dengan yang lainnya. Dalam peneliti kuantitatif, ketiga rumusan masalah tersebut terkait dengan variabel penelitian, sehingga rumusan masalah peneliti sangat spesifik dan akan digunakan sebagai panduan bagi peneliti untuk menentukan landasan teori, hipotesis, instrumen, dan teknik analisis data.
Rumusan masalah yang merupakan fokus penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk lapangan atau situasi sosial tertentu. Namun, demikian, setiap peneliti baik masalah, pertanyaan penelitian kualitatif dirumuskan dengan maksud untuk memahami gejala yang kompleks dalam kaitannya dengan aspek-aspek lain. Peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif pada tahap awal penelitiannya kemungkinan belum memiliki gambaran yang jelas tentang aspek-aspek masalah yang akan ditelitinya. Ia akan mengembangkan fokus penelitian sambil mengumpulkan data. Proses seperti ini disebut emergency design. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Kizia dengan NIM 1916050091. Baiklah, saya akan menjelaskan materi poin keempat, yaitu judul penelitian kualitatif. Judul dalam penelitian kualitatif disusun berdasarkan masalah yang telah ditetapkan. Dengan demikian, judul harus spesifik dan mencerminkan permasalahan dan variabel yang akan diteliti. Sedangkan judul penelitian kuantitatif digunakan sebagai pegangan peneliti untuk menetapkan variabel yang diteliti, teori yang akan digunakan, instrumen penelitian yang akan dikembangkan, serta teknik analisis data dan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, karena masalah yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara dan bersifat holistik atau menyeluruh, maka judul dalam penelitian kualitatif yang dirumuskan dalam proposal juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah memasuki lapangan. Judul penelitian tidak harus mencerminkan permasalahan dan variabel yang diteliti, tetapi lebih pada usaha untuk mengungkapkan fenomena dalam situasi sosial secara luas dan mendalam dan menemukan hipotesis dan teori. Selanjutnya, contoh judul penelitian kualitatif. Yang pertama, pola perkembangan karir bagi orang-orang sukses. Yang kedua, mengapa sumber daya manusia masyarakat Indonesia tidak berkualitas. Yang ketiga, mengapa korupsi sulit diberantas di Indonesia. Yang keempat, pengembangan model perencanaan yang efektif di era otonomi daerah. Yang selanjutnya, materi poin kelima, yaitu teori dalam penelitian kualitatif. Semua penelitian bersifat ilmiah. Oleh karena itu, semua peneliti harus berbekal teori. Dalam penelitian kualitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas, karena teori tersebut berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Landasan teori dalam proposal penelitian kuantitatif harus sudah jelas teori apa yang akan dipakai. Dalam penelitian kuantitatif, jumlah teori yang akan digunakan sesuai dengan jumlah variabel yang akan diteliti. Sedangkan dalam penelitian kualitatif yang bersifat holistik, jumlah teori harus dimiliki peneliti kualitatif jauh lebih banyak karena harus disesuaikan dengan fenomena yang berkembang di lapangan tersebut. Untuk dapat menjadi instrumen penelitian yang baik, peneliti kualitatif dituntut untuk memiliki wawasan yang luas, baik wawasan teori maupun wawasan yang terkait dengan sosial yang diteliti, berupa nilai budaya, keyakinan, hukum, adat istiadat yang terjadi dan berkembang pada konteks sosial tersebut. Peneliti kualitatif dituntut untuk mengorganisasikan semua teori yang dibaca. Landasan teori yang dituliskan dalam proposal penelitian berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh peneliti memiliki teori dan memahami permasalahan yang diteliti, walaupun permasalahan tersebut masih bersifat sementara.